di objek wisata Taipa Beach, sebuah objek wisata yang wajib didatangi. Kata pengelola objek wisata ini bukan lagi menjadi pilihan, tapi menjadi satu objek wisata yang wajib dikunjungi jika Anda datang ke Bumi Tadulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari tempat ini dapat kami gambarkan landscape yang luar biasa, pemandangan panorama alam yang luar biasa. Tepat di depan saya, Teluk Palu yang hari ini sangat tenang dan teduh. Kabarnya biasanya agak berombak, tapi hari ini sangat tenang dan teduh. Mudah-mudahan setenang hati Anda, pendengar, untuk menjalankan aktivitas tentu dengan semangat memberikan kinerja yang terbaik. Itu di depan kami, degradasi warna biru yang sangat kontras dengan suasana di samping kiri saya, itu suasana hijau, pepohonan yang menambah asri suasana Taipa Beach ini. Dan juga ada beberapa tumbuhan dan tanaman yang sengaja ditanam, diantaranya pohon beringin yang berusia cukup tua. Di sisi sebelah kanan ada fasilitas-fasilitas gazebo yang tentu saja akan menambah kenyamanan pelancong atau pengunjung yang datang ke Taipa Beach. Demikian juga di sisi belakang kami ini sebuah tempat yang luar biasa. Dan yang istimewa dalam dialog interaktif luar studio RRI Palu, kami berada di atas danau buatan. Anda mungkin bertanya, di mana danau buatan? Ini salah satu ikon dari pantai Taipa Beach ini. Memang dibangun sebuah danau dan ada dua kafe yang tepat berada di atas danau buatan ini. Namanya Kafe Kembar. Kafe Kembar ini menjadi salah satu fasilitas publik yang dapat digunakan sebagai spot selfie atau foto bersama siapa saja yang Anda undang untuk datang ke tempat ini. Nah, pendengar, kita berada di tempat wisata, tapi kita tidak spesifik bicara tentang kepariwisataan. Ada satu cita-cita dalam Palu Mantap Bergerak, yakni Kota Palu menuju Piala Adipura. Sebelum kita memandu dialog ini, saya Roy akan memandu sampai di jam 10. Saya ingin memperdengarkan satu cuplikan lagu daerah untuk pendengar yang berada di luar Kota Palu. Kita perlu gambarkan lagu daerah bercerita tentang keindahan Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Judulnya Palu Ngataku. Syair lagu ini cukup menggambarkan keindahan Kota Palu. Ada kata-kata Palu Nagaya. Setiap tempat di Indonesia memang punya ciri khas tersendiri termasuk Kota Palu. Nah, satu cita-cita bersama yakni
Palu menuju kota Adipura akan kita dialogkan pagi hari ini. Siaran ini bisa didengarkan sekali lagi di Pro 1 RRI Palu FM 90,8. Kami juga live di Facebook Pro 1 RRI Palu dan live di YouTube RRI Palu, serta bisa didengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Play. Narasumber yang ajak berdiskusi pagi hari ini, yang pertama saya langsung memperkenalkan, bisa dilihat wajah beliau sangat cerah ceria, meskipun terkadang RRI suka todong beliau gitu ya. Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangajidea. Assalamualaikum Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter bisa berkenan hadir di sini berbagi informasi. Beliau juga adalah bukan cuma dosen, pengajar, tapi juga aktivis lingkungan hidup dan banyak memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, Pak Dokter ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kita juga akan berbincang bagaimana aplikasi dari upaya mewujudkan Palu Adipura 2023. Lurah Taipa Leon Irwansyah Effendi SSTP MAP. Ini tuan tanah di tempat ini. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam Pak Roy. Ini Korpri berarti habis upacara Pak Lurah ya? Jadi tadi malam ini kan Ibu Sekretaris Kota menyampaikan di grup kalau tanggal 17 itu walaupun tidak upacara tetap wajib memakai Korpri. Iya, ternyata aturan itu di seluruh Indonesia Pak. Baik. Makanya kami memakai Korpri. Itu disampaikan tadi malam. Ya, kalau kita di RRI sudah selesai upacara tadi Pak. Jadi berganti kostum menjadi kostum korps angkasawati RRI. Terima kasih Pak Lurah. Tuan Tanah, izin kita meminjam Pak Lurah untuk mengimplementasikan apa sebetulnya yang telah dilakukan, sejauh mana pelaksanaan upaya mewujudkan Palu Adipura. Kita juga menanti kedatangan Wali Kota Palu, Haji Hadianto Rashid SE. Beliau telah siap dan memfasilitasi dialog interaktif. Semoga Pak Wali bisa ikut bergabung bersama kami. Pendengar, kami juga membuka layanan interaktif. Silakan telepon kami di 081-341-232323 untuk pertanyaan live telepon ataupun SMS dan WhatsApp 081-341-232323. Baik, kita awali diskusi yang sangat hangat di tempat yang luar biasa ini ke Pak Dokter, akademisi dan pencinta, pemerhati, tapi pelaku juga, penyusun dokumen kajian lingkungan hidup, penyusun dokumen lingkungan dan seterusnya. Ini saya pikir juga berkaitan dengan Palu Adipura. Sebetulnya wacana Palu Adipura ini kan sudah cukup lama Pak Dokter ya. Sudah cukup lama. Apakah ini menjadi sebuah cita-cita, sebuah perjuangan yang harus dikerjakan bersama-sama, lalu apakah menjadi sebuah obsesi karena nanti akhir-akhir ini gaungnya itu menjadi luar biasa? Bagaimana pandangan akademisi Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Roy. Yang pertama saya harus menyampaikan amanah dari Ibu Asosiat Profesor Dr. Rostiati yang sedianya harusnya membawa acara ini sebagai satu narasumber, tapi karena beliau dalam posisi tidak sehat saat ini karena kemarin baru pulang dari satu desa di Sigi untuk kegiatan yang relatif sama dengan kegiatan kita pada saat ini, yaitu pembuatan pupuk cair dari sampah, kemudian pestisida nabati juga dari sampah, sehingga ya mungkin kali berikut yang bahkan dia bisa ikut serta. Kebetulan saya juga ikut sama-sama pada saat itu. Menurut saya, upaya untuk mengajak orang untuk bersih dan nyaman itu harus upaya yang dilakukan terus-menerus. Tidak ada istilah lelah di situ, karena itu bagian dari kehidupan. Seperti kita makan, kita tidak boleh bilang kepada orang bahwa untuk apa kita makan kalau setelah itu kita lapar lagi. Tidak boleh, karena kapan kita bilang begitu kita mati. Harus dilengkapkan itu sebagai mindset dari semua manusia, semua orang, semua warga, semua citizens gitu ya. Sehingga saya selalu bilang sehebat apapun pemerintah di satu tempat tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya. Saya juga selalu kasih contoh Jepang sebagai satu contoh yang lain. 2004 saya ada di sana dan pemerintah Jepang itu adalah pemerintah yang bisa menyelesaikan semua hal
di samping hebatnya, di samping dia punya biayanya dan sebagainya, tapi ketika bencana Kobe datang, mereka sadar bahwa tidak bisa semua tergantung kepada pemerintah. Maka lahirlah NPO, Non-Profit Organization. Nah, karena itu maka saya kira apa yang kita lakukan hari ini dengan RRI ini adalah suatu tindakan yang sangat strategik. Memilih tempatnya yang juga sebagai contoh. Kalau kita masuk dari luar sampai ke sini kan kita melihat dia menjadi contoh dari topik ini, yaitu bersih dan ternaungi, rindang, begitu ya. Sangat asri ya. Asri tentu saja. We got it oxygen from here. Kita mendapatkan kekayaan oksigen yang sangat luar biasa dari tanaman yang memproduksinya dalam proses fotosintesis dan respirasi itu, saya kira itu ya. Oke. Itu. Jadi memang intinya membangun kesadaran itu meskipun baru berupa wacana itu harus terus digaungkan begitu ya. Ya, karena kan Adipura ini sesuatu yang telah digaungkan oleh pemerintah cukup lama ya, dari 1986 begitu ya sungguhnya. Kemudian berhenti pada tahun 1998, kemudian starting lagi. Tidak apa-apa menurut saya. Harus ada reward begitu ya untuk membuat orang bergerak gitu, move, bergerak. Tapi nanti kita punya cita-cita besar, kita perlu menjadi kota bersih atau kita menjadi bersih untuk bukan karena kita dihargai, karena mendapat penghargaan, tapi dia harus lahir menjadi culture, menjadi habit, menjadi kebiasaan sebagai pola hidup bersih. Semua agama juga menganjurkan itu. Supaya Bung Roy bisa tahu bahwa saya juga bisa berbahasa Arab, saya bilang anadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, begitu kira-kira ajarannya ya. Gitu. Kalau kita kemudian kotor, wah itu kan kontradiksi. Sudah dibuktikan Pak ya, ketika masuk pintu gerbang Taipa Beach yang sulit ditemui adalah sampah plastik. Kalau ranting dan daun itu udah biasa gitu, karena memang sangat teduh tempat ini. Ya, sangat teduh, sangat teduh. Oke. Baik, ke Pak Lurah. Pak Lurah, saya langsung ke ini kan terus digaungkan di zaman pemerintahan Wali Kota Hadianto Rashid dan Wakil Wali Kota Dr. Rendy Lamajido. Bagaimana kemudian implementasi dari gaung yang terus disuarakan, disounding ke tingkat kelurahan, bagaimana kemudian masyarakat merasa ini benar-benar program dan bukan cuma program pemerintah, tapi juga bagian dari saya punya kewajiban untuk mewujudkan Palu Adipura itu, Pak Lurah. Ya. Terima kasih Pak Roy. Jadi semenjak Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dilantik, Pak, itu langsung dicanangkan untuk Palu menuju Adipura. Karena Palu Adipura itu kan merupakan salah satu program beliau, itu. Jadi yang kami rasakan di tingkat kelurahan itu adalah kerja keras untuk menciptakan lingkungan itu yang bersih. Karena kami juga sebagai lurah, mungkin bukan cuma saya, tapi 45 lurah yang lain juga sama seperti saya, Pak. Kita ingin menggapai mimpi Pak Wali Kota untuk Palu Adipura. Makanya itu kami, Pak, setiap Sabtu atau Minggu itu melakukan kegiatan kerja bakti, Pak. Biasanya kan cuma Jumat bersih ya. Ini Sabtu dan Minggu juga. Sabtu dan Minggu itu, Pak. Jadi untuk lurah-lurah itu, Pak, tidak ada liburnya, Pak. Jadi di tiap kelurahan itu punya jadwal masing-masing kebersihan tiap minggu. Karena untuk mencapai Adipura. Jadi kan Adipura ini, Pak, bukan nanti sekarang, tapi cita-cita Kota Palu untuk Adipura ini dari tahun 1994, Pak, kalau tidak salah saya. Jadi supaya untuk mendapatkan Adipura, makanya Pak Wali itu selalu mengeluarkan edaran wajib kerja bakti tiap minggu. Jadi kami itu di kelurahan itu tiap Sabtu ataupun Minggu kami kerja bakti, Pak. Terus juga kami juga di kelurahan terbantu dengan adanya padat karya, Pak. Seperti yang Bapak lihat, Bapak saksikan, kalau Bapak jalan kemari itu, Pak, padat karyanya sekarang kerjanya tidak bergerombol, Pak. Jadi padat karya itu diatur kerja per 200 meter satu orang, Pak, untuk supaya efisiensi waktu. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terrealisasi kerjanya padat karya dan mereka sangat membantu. Terus juga, Pak, kan Adipura ini bukan cuma soal kebersihan, tetapi tentang cara pengelolaan sampah dengan ruang terbuka hijau.
Di Kota Palu ini ada beberapa kelurahan yang punya bank sampah dan TPS 3R. Saya rasa seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, kalau itu bisa kita kelola dengan baik, kemungkinan juga kita akan berhasil, Pak. Itu. Jadi semoga Palu Adipura ini bisa kita capai tahun depan, Pak. Ini butuh kerjasama, butuh sinergitas antara kita semua masyarakat Kota Palu untuk menciptakan itu, Pak. Baik, Saya rasa sekian, baik. Pak. Jadi salah satu motor penggerak adalah padat karya itu, Pak. Iya, padat karya. Saya membaca di literatur Kementerian Kehutanan yang punya gagasan untuk Piala Adipura ini bahwa salah satu parameter dari kota Adipura ini adalah kebersihan, dan kebersihan. Lalu kemudian sekarang parameter penilaiannya akan ditingkatkan lagi, termasuk sumber air bersih, penataan kawasan, lalu kemudian budaya dan regulasi. Itu bagaimana pihak kelurahan itu menggugah kesadaran masyarakat kalau hanya memberikan sepenuhnya kepada padat karya itu kan mereka hanya segelintir. Sementara luas daerah lurah Taipa ini kan sangat besar. Itu bagaimana menggugah partisipasi masyarakat. Begitu Pak Dokter ya. Saya lihat juga salah satu ukuran terpenting meraih Adipura adalah semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka poinnya itu akan lebih tinggi. Itu gimana Pak? Menggugah menjadi milik bersama gitu Pak. Jadi Pak, sebelum ada Adipura ini kan kami belum ada kerja bakti, Pak. Kerja bakti itu cuma seputaran kantor. Ya. Tetapi sekarang di Taipa ini saya sudah buat jadwal kerja bakti, Pak, tiap Sabtu sore. Kenapa saya ambil Sabtu sore? Kebanyakan masyarakat saya di Taipa ini, Pak, bekerja sebagai buruh. Oke. Mereka bekerja Senin sampai Sabtu, Pak. Hari Minggu mereka istirahat. Jadi saya itu ambil waktu kerja bakti tiap hari Sabtu sore, Pak. Jadi saya Sabtu sore itu saya keroyok per RW. Jadi saya keroyok per RW, sekalian saya sampaikan ke warga, ayo kita kerja bakti. Minimal lingkungan halaman rumah kalian masing-masing. Karena tugas padat karya dan perempuan penggerak Adipura itu di fasilitas umum. Jadi kami kerja bakti itu, Pak, sekalian kami mengajak ke masyarakat, ayo kita kerja bakti. Minimal lingkungan rumah masyarakat sekitar bersih. Untuk fasilitas umum, lapangan bola, masjid, itu merupakan tanggung jawab padat karya, perempuan penggerak Adipura dan kita sebagai pihak kelurahan, Pak. Gitu. Jadi untuk fasilitas tertentu ya. Komentar Pak Dokter meningkatkan partisipasi apakah merupakan satu hal yang sulit karena kan ada masing-masing masyarakat, wah itu pekerjaan pemerintah lah untuk Raya Adipura. Saya saja sibuk, rumah saya belum diurus, itu gimana? Mestinya tidak sibuk, mestinya tidak sulit, gitu ya. Karena itu adalah wisdom, itu adalah kebijaksanaannya nenek moyang kita, gitu ya. Kalau Pak Lurah bilang sebelumnya itu tidak pernah ada kerja bakti, sesungguhnya itu hal yang hilang. Jadi kerja bakti itu adalah identity of Indonesia. Jadi jauh, kemarin saya bicara di satu seminar internasional, itu saya bercerita tentang masa kecil saya di satu kampung di Mareku, Tidore, daerah Halmahera Tengah, ya, di Maluku Utara. Itu hampir tiap minggu itu lurah kami, kepala kampung waktu itu ya, dia membawa plat seng itu, kan waktu itu kan belum ada toa dan segala macam itu. Kemudian ada satu orang yang ditugaskan keliling kampung itu kemudian berteriak, besok ingat kerja bakti kita seperti biasa. Dan besok itu semua masyarakat itu datang berkumpul begitu. Yang tidak datang itu punya kewajiban moral untuk barangkali siapkan kue dan sebagainya. Jadi itu adalah identity, itu adalah wisdom, itu adalah kebijaksanaan luar biasa dari nenek moyang kita. Itu tidak boleh dilupa. Itu harus diinjeksi terus kepada generasi kita sehingga lahir apa yang disebutkan dengan volunteerism, keswadayaan, gitu ya. Nah, sehingga kalau tadi pemerintah sudah mengambil di wilayah-wilayah apa Pak Lurah sampaikan tadi itu, ya insya Allah di masyarakat, di setiap individu rumah tangga masing-masing itu mengambil peran itu, wah kecil lah itu Adipura itu, kecil lah. Saya karena dosen, saya juga mengajak langsung kepada Pak Lurah, nanti saya dengan mahasiswa
saya ambil nomornya setelah ini di jam berapa itu di kegiatannya itu nanti saya ikutkan mahasiswa saya, gitu ya. Saya ikutkan mahasiswa saya. Tentu saja mereka juga ada efek edukasinya. Mahasiswa saya itu, kalau saya melihat mereka menemukan sampah di depan, kemudian dia mengambilnya dan dia memasukkan ke dalam kantongnya karena tidak ada bak sampah di situ, maka anak yang bersangkutan telah bernilai A untuk mata kuliah lingkungan hidup bagi saya, karena dia sudah berada di level tindakan. Dia sudah berada di level. Begitu juga air. Kalau saya melihat dia mematikan air keran yang mengalir percuma, dia juga telah bernilai A. Itu. Dan atau dia mematikan lampu yang menyala percuma di siang hari. Karakter dan perilaku seperti inilah yang harus kita bangun dari generasi kita untuk menjaga Indonesia depan. Baik. Itu ya. Saya perlu menyampaikan Pak Lurah langsung diminta nomornya Pak Dokter, karena siaran ini dengarkan lurah-lurah yang lain, takutnya lurah yang lain duluan diminta. Minggu depan ini insya Allah hari Senin saya akan membawa mahasiswa ke Polda ya, untuk melakukan aksi lingkungan di masjid, gereja, dan pura. Kebetulan 3 tempat ibadah itu berdekatan di Polda kita itu insya Allah ya. Baik, inilah pentingnya dialog interaktif, mempertemukan multi stakeholder, bisa bertukar nomor dan langsung mengimplementasikan. Tapi membaca kembali literatur dari Piala Adipura yang digagas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini, bahwa kebersihan menjadi salah satu poin tertinggi dalam pemberian nilai Kota Adipura. Tapi permasalahan sampah ini kan menjadi permasalahan yang terus terjadi bukan saja di Palu tapi di kota-kota lain. Bagaimana kemudian pihak kelurahan dan Pak Dokter selaku akademisi mencari solusi yang efektif menangani permasalahan sampah ini? Pak Dokter terlebih dahulu, Pak. Poin yang paling penting itu adalah kesadaran. Jadi awareness begitu ya. Kalau kita pilah, kan sampah di Kota Palu ini kalau saya tidak keliru ada sekitar 220-an meter kubik kalau saya per hari ya. Sekitar 200-an kubik per hari. Itu kalau kita pilah data terpilahnya itu kita bisa menemukan itu dia terdiri dari sampah organik, non organik, bahkan mungkin sampai B3 gitu ya, sampah berbahaya. Itu total dari 200-an per hari itu kan ada di rumah tangga domestik, ada di pasar-pasar dan lain sebagainya, dan mungkin ada di bengkel-bengkel dan seterusnya. Itu menurut saya pilihan kita yang pertama untuk mengidentifikasi jenis sampah. Setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana menanganinya. Pemerintah mengambil dengan mobil dan lain sebagainya sampai di TPA sana, tapi kita berharap banyak sampah-sampah itu yang selesai di rumah tangga, sehingga dia tidak membawa ke sana. Oh, luar biasa manfaat besarnya. Kemarin kami bikin pupuk organik cair. Kami bikin pestisida nabati. Kita juga bisa dengan berbagai macam model biopori dan atau kompos dan atau bokasi dan atau apalagi pola yang dipakai untuk memanfaatkan seoptimal mungkin, misalnya sampah plastik dan sebagainya yang bisa didaur ulang, yang tadi disebutkan ada 3R tadi itu, misalnya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang kita semua sudah tahu. Persoalannya itu adalah bagaimana menggerakkan orang untuk mau sadar semakin banyak untuk menggerakkannya. Karena itu maka saya bilang seperti makan itu tidak boleh berhenti begitu. Karena berhenti maka kegiatan kerja bakti itu seolah-olah hal yang baru. Gitu kira-kira ya. Maka mungkin sekolah harus digerakkan di tingkat TK sampai SD. SD dengan TK itu guru kasih perintah kepada anak-anak untuk menanam pohon, orang tuanya insya Allah yang paling sibuk. Iya. Sederhana sekali gitu ya. Kemudian di masjid, di gereja, di pura menjadi gerakan sama-sama begitu. Sehingga saran saya yang salah satunya adalah setelah ini mungkin Pak Wali dengan Pak Lurah dengan semua pengambil kebijakan mengundang semua stakeholder ini, imam masjid, pendeta, sebagainya, menjadi satu gerakan bersama begitu. Nah, mudah-mudahan guru-guru terutama taman kanak-kanak ya, saya kira itu poinnya. Baik, pendengar, kita membuka sesi interaktif. Silakan telepon kami di 0812 2544 1954. Sekali lagi dialog tentang upaya menuju Piala Adipura 0812 2544 1954. Pak Lurah bisa menindaklanjuti saran dan masukan
3R tadi ya, reuse, recycle, reduce kalau tidak salah. Iya. Kemudian bagaimana menggerakkan semua potensi yang ada, termasuk guru, siswa dan seterusnya, Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Roy. Jadi saya bulan lalu, seingat saya bulan lalu saya ada kegiatan reuni akbar Sanawiyah 4 Palu yang di atas, Pak, mau masuk jalan kemari ya. Di situ kami kegiatan reuninya yang pertama donor darah, terus yang kedua jalan santai keliling Kelurahan Taipa memungut sampah, Pak. Ternyata sebelum kami sosialisasikan, ternyata dari pihak-pihak guru, Pak, mereka sudah sadar diri. Jadi mereka ikut programnya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Jadi kami itu, Pak, jalan santai dengan kantongan plastik, Pak. Jadi tiap tempat yang kami lewati itu mereka angkut sampahnya. Jadi saya rasa itu merupakan kesadaran masyarakat masing-masing. Tetapi juga kami dari pihak kelurahan juga tetap akan mensosialisasikan, Pak. Terus masalah pemilihan sampah-sampah itu, Pak, solusi sampah supaya sampah ini tidak ada. Jadi sebenarnya, Pak, kalau bank sampahnya kita, TPS 3R-nya kita berjalan dengan sangat baik, kemungkinan tidak ada sampah di Palu ini, Pak. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Taipa, Pak, punya bank sampah. Kami punya bank sampah dan kebutuhan bank sampah kami itu, Pak, per hari 100 kilo. Itu pun tidak cukup, Pak. Jadi bank sampah kami ini sudah bisa membuat solar. Dia solarnya sehari 60 liter, Pak Dokter. Nah, kemarin itu mereka sampaikan sama saya, Pak Lurah, kami ada permintaan dari Sigi untuk minyak tanah. Jadi mereka ini sudah membuat solar, sudah membuat paving block. Itu. Jadi terus mereka itu, Pak, mendirikan koperasi sendiri. Jadi sampah-sampah yang ada di masyarakat itu, Pak, mereka beli. Sama plastik yang mereka beli berapa ini. Jadi masyarakat itu mereka menabung. Itu salah satu yang paling terbesar tabungannya itu ada namanya Pak Budiawan atau dipanggil Pak Adzan. Dia itu yang paling besar tabungannya, Pak. Sampai detik ini tabungannya kalau tidak salah 500.000. Karena dia rajin sekali cari sampah, Pak. Cari sampah dijual. Itu. Jadi itu cara-caranya yang dilakukan sama mereka. Terus ini, Pak, saya lagi canangkan di tiap rumah tangga ini supaya mereka punya bak sampah 3 warna, Pak. Jadi, maksudnya 3 warna untuk apa ini, Pak? Jadi kan seperti yang Pak Dokter sampaikan, sampah ini harus dipilah, Pak. Warna hijau, warna kuning dengan warna merah. Warna merah itu untuk sampah kimia, Pak, sampah berbahaya. Terus sampah kuning untuk sampah dedaunan, sampah hijau ini untuk rumah tangga, Pak. Jadi kami ini saya sudah buat di RW 4 itu, Pak, mereka sudah masing-masing rumah sudah membuat tempat sampah seperti itu, Pak Dokter. Jadi insya Allah di seluruh wilayah di Taipa tempat sampahnya akan seperti itu. Walaupun tempat sampahnya agak kecil kami buat dari bahan bekas, tapi insya Allah itu akan bermanfaat. Itu. Baik, kita akan lanjutkan ini. Sampah menjadi persoalan klasik, harus dicarikan solusinya, termasuk benarkah kita punya regulasi berkaitan dengan sampah? Ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus, kan masyarakat kalau cuma dihimbau harus ada instrumen hukum yang menaungi sehingga semua harus sadar sampah bukan menjadi sampah masyarakat, justru sampah yang harus diangkat. Kita akan lanjutkan lagi dialog Palu menuju Adipura. Sesaat kita akan bicara tentang apakah sudah ada regulasi berkaitan dengan penanganan sampah dan bagaimana regulasi itu akan efektif dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kota Palu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Dialog Palu menuju Adipura akan kembali setelah yang berikut ini. Yan, mau jalan-jalan kemana kita? Ke taman kota itu, Dan ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan. Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Ian, coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia buang kulit pisang sembarangan. Astaga. Dia kira jalannya setahu. Yole. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Ian.
cantik-cantik tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi. Sudah Yoyas, tidak usah kesal begitu. Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian. Sudah Yoyas. Sudah Jodan, kau pergi jauh sama cewek-cewek itu. Jangan marah. Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini. Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi? Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah itunya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke Iman, kita bersih-bersih. Ayo. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pendengar, kita lanjutkan lagi dialog interaktif luar studio live dari Taipa Beach, salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi. Jadi seperti kata Pak Dr. Nur Sangaji tadi bahwa sangat pas kita bicara tentang Palu Adipura, lokasinya juga sangat asri dan sangat strategis. Keindahan landscape Kota Palu akan sangat terasa ketika Anda berada di Taipa Beach. Kita bicara tentang regulasi dan apakah ada aturan yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Palu berkaitan dengan penanganan sampah, dan kita bersyukur sudah terhubung dengan Wali Kota Palu di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas Pak Wali, Bapak Haji Hadianto Rashid SE. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, kita sudah 30 menit berbicara tentang cita-cita kita bersama, obsesi kita bersama menuju Palu, menuju Adipura 2023 bersama Pak Dr. Nur Sangaji dan Lurah Taipa Beach, Taipa maksudnya. Pak Wali bisa memberikan gambaran bagaimana kemudian cita-cita dan obsesi bersama yang semenjak dulu sudah digaungkan dan kini makin digencarkan ini menjadi sebuah cita-cita bersama, bukan hanya menjadi program pemerintah kota, tapi warga harus memiliki kesadaran untuk ikut bersama mewujudkan di Palu Mantap Bergerak ini, Pak Wali. Baik. Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa Adipura ini sudah merupakan standar bagi sebuah kota. Ya, apalagi sebagai ibu kota, karena Adipura sudah menjadi standar, maka kemudian pemerintah Kota Palu harus mampu memenuhi ekspektasi sama terkait bukan penghargaan ya, tetapi penetapannya sebagai Adipura. Ya, demikian. Baik. Kalau bicara tentang regulasi, sudah adakah regulasi Perwali misalnya berkaitan dengan penanganan sampah? Karena ketika kita membaca Piala Adipura, maka penilaian terpenting adalah kebersihan. Bicara kebersihan pasti tentang penanganan sampah. Mungkin bisa dijelaskan ada regulasi berkaitan dengan penanganan sampah, Pak Wali? Ya, terkait dengan penanganan sampah, kalau bicara terkait mengenai peraturan daerah, sesungguhnya peraturan daerah dimiliki oleh pemerintah Kota Palu sudah cukup lama dikeluarkan. Demikian halnya juga dengan Perwali, sehingga baik Perda maupun Perwali masih diimplementasikan. Hanya saat ini bagaimana kita berusaha untuk mengimplementasikan dengan baik semua peraturan daerah yang memperkuat upaya-upaya kita untuk mencapai target kita, juga hanya dengan Perwali. Jadi kita sudah punya perda penanganan sampah, Pak Wali ya?
Iya, tadi ada penjelasan juga dari Lurah bahwa semenjak cita-cita menuju Palu Adipura ini akan terus digencarkan dengan surat edaran. Bagaimana kemudian pihak Wali Kota Palu menggerakkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Kita sudah punya perempuan Adipura, mungkin ada yang perlu digerakkan lagi, Pak Wali. Iya. Alhamdulillah kalau saya melihat hari ini semua sudah mulai bergerak. Upaya yang kita lakukan sudah berjalan sangat dinamis ya, memang tinggal semakin kali kuatkan gitu dari semua. Ya, baik, kita melihat rombongan Pak Wali Kota sudah siap bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Wali, nanti kita lanjutkan dialog bersama dengan Wali Kota Palu dan Pak Dr. Nur Sangaji juga Pak Lurah. Komentari tentang regulasi ini juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat memenuhi melaksanakan regulasi ini, Pak. Pak Dokter dulu terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, bicara tentang regulasi itu kita bicara tentang aturan, ya, tentang dua hal sebenarnya. Yang satunya bernama law, dalam bahasa Inggrisnya ya, yaitu hukum. Kemudian yang keduanya bernama enforcement, yaitu penegakan. Tapi yang ketiga yang juga sangat penting itu adalah kepatuhan, willingness to follow the regulation. That is the point. Selamat datang Pak Wali Kota. Oke, selamat datang Pak Wali. Thanks so much. Pak Wali di tengah-tengah kesibukan saya kira masih berusaha untuk menempati janji beliau ya. Oke, jadi saya kira itu poinnya. Kalau kita bicara tentang aturan di mana-mana tentu saja penting ya. Karena itu maka ada negara. Negara itu lahir dari aturan-aturan begitu ya. Kemudian regulasi yang penting itu menurut saya dia menjadi treasure saja, harus dibangun apa yang disebutkan dengan willingness, keinginan kuat dari masyarakat bahwa mereka akan melakukan sesuatu bukan karena mereka takut akan dihukum atau karena ada peraturannya yang mengatakan seperti begini, tapi lahir oleh karena kebutuhan yang sangat jadi digerakkan, apa yang disebutkan dengan inner beauty yang lahir dari dalam. Itu yang menurut saya kita perlu dorong. Di dunia lingkungan hidup itu sebenarnya sudah lama mengenal istilah pollution payer. Jadi siapa yang membuat polusi dia yang bayar gitu ya. Karena itu maka ada istilah denda dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu biarlah menjadi regulasi, tapi membangun awareness dari semakin banyak orang itu lebih penting, sehingga nanti satu waktu kita tidak mendengar orang dihukum, tapi fakta yang kita mau tuju itu terlihat nyata begitu, sehingga upaya yang lebih kuat di balik regulasi itu adalah membangun kesadaran yang sangat kuat dengan menggunakan semua strategi. Kita punya dasawisma, ada 10 orang di masing-masing kelurahan. Kita punya masjid, gereja, pura. Kita punya sekolah SD, TK dan sebagainya. Pak Wali tadi saya bilang, di TK itu kapan guru bilang, anak-anak besok semua bawa tanaman, orang tuanya yang sibuk. Pasti akan. Jadi kita menggerakkan anak-anak, tapi satu keluarga itu sibuk untuk menggerakkannya. Itu yang menurut saya bisa kita gerakan, dan tidak boleh lelah. Saya bilang kepada Pak Lurah tadi, kerja bakti itu ada sesuatu yang hilang. Pak Wali, beberapa minggu yang lalu itu saya bicara di satu kebetulan seminar internasional, dan saya cerita tentang wisdom itu, kerja bakti kita yang dulu nenek moyang kita lakukan itu. Saya kira itu ya. Baik. Dan saya sudah janji kepada Pak Lurah, saya menggerakkan mahasiswa kerja bakti saya untuk kerja bakti, insya Allah. Beruntunglah Pak Lurah, tuan tanah di sini langsung berhadapan gitu ya. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube RRI Palu, kita sudah bersama Wali Kota Palu. Pak, kita langsung ke Bapak. Bagaimana kemudian gerakan atau kampanye Palu Adipura ini makin digencarkan lagi, karena saya baca di literatur sudah semakin dekat waktu penilaian ini, Pak. Tadi Pak Dokter sudah menggerakkan semua potensi tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan Adipura dan seterusnya. Kampanyenya makin digencarkan, itu bagaimana Pak Wali?
Pertama memang kita terus berkuat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Palu hari ini berusaha untuk melakukan penanganan yang baik serta pengelolaan yang baik itu terkait dengan sampah ya. Terkait dengan sampah dan berusaha untuk mendorong ketertiban yang memang juga menjadi harapan dari masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Nur tadi bahwa hari ini memang kita berusaha menggugah dulu gitu ya. Menggugah kesadaran agar terbangun kebersamaan. Ya. Kita juga tidak ingin cepat-cepat gitu kemudian melakukan upaya akhir itu punishment gitu. Saya pikir punishment juga ya it's not well educated sebenarnya gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang pemerintah butuh ini gitu, butuh apa? Butuh pemaksaan gitu ya. Tetapi saya pikir ini merupakan jalan akhir gitu ya, jalan akhir gitu. Contoh misalnya seperti misalnya di Singapura gitu, naik bus kalau misalnya bawa durian atau bau durian maka kena fine $500 gitu kan. Dolar Singapura gitu. $500 Singapura gitu dendanya, fine-nya gitu. Ya, tetapi pertanyaannya apakah kemudian ada gitu ya, warga Singapura yang bawa durian di bus? Tidak ada. Gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau di Palu banyak ya, Pak. Saya kalau khawatirnya musim durian ya, saya khawatirnya bahwa ini bukan untuk warga Singapura tetapi orang yang datang. Ya. Itu untuk menyampaikan bahwa sedemikian ininya gitu, sedemikian apa, sedemikian ketatnya negara itu gitu. Nah kita pun juga seperti itu sesungguhnya, bahwa denda itu merupakan pesan keras sebenarnya yang kita sampaikan kepada siapa gitu ya. Nah tapi kalau untuk masyarakat kita sendiri ya harapannya, ekspektasinya adalah tumbuh gitu kesadaran yang luar biasa besarnya, yang kemudian akhirnya menjadi satu kebersamaan. Dan alhamdulillah hari ini saya melihat bahwa perubahan itu ya sudah mulai berjalan gitu ya. Perubahan itu sudah mulai berjalan walaupun memang tidak bisa kita nilai sedemikian cepat ya, karena masih terlalu dini. Akan tetapi ini yang harus kita dorong terus. Ini harus kita dorong terus dan kemudian pemerintah berusaha gitu untuk menunjukkan kerja-kerja yang apa namanya, yang komprehensif ya, komprehensif gitu, agar masyarakat melihat bahwa pemerintah hari ini betul-betul apa namanya, betul-betul sungguh-sungguh dan kemudian full effort gitu ya dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Palu, walaupun memang sekali lagi masih cukup dini ya, apalagi perubahan yang terjadi ini baru berjalan sekitar ya 4-5 bulan ya. 4-5 bulan gitu menunjukkan pergerakannya gitu. Dan usia pemerintah juga masih 1 tahun ya. Ya kita ingin mengubah ya sesuatu yang sudah terbentuk ya belasan puluhan tahun gitu. Ya it's not easy gitu. Pak, izin saya mengkonfirmasi, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Selain itu masih ada waktu, Anda telepon kami di 0812 2544 1954. Obsesi wali kota atau obsesi pemerintah dan warga? Ya ini. Kemudian Pak, bagaimana sanksi bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan pembuangan sampah? Ini juga ada konfirmasi ke RRI, biasanya banyak sudah beberapa hari sampah belum diangkut. Gimana itu Pak? Silakan Pak. Pertama saya sampaikan bahwa kalau dibilang obsesi, apakah ini obsesi wali kota? Boleh, bisa jadi. Ya karena hari ini wali kotanya ya keinginannya ingin menjadikan kota ini menjadi kota yang bersih, kota yang rapi, kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang memang layak disebut sebagai sebuah ibu kota dengan identitas wajahnya gitu ya. Dengan identitas wajahnya. Jadi kalau hari ini dibilang bahwa ini misalnya keinginan wali kota, silahkan gitu. Silahkan gitu. Tapi sesungguhnya ini adalah keinginan kota sendiri. Kalau kota ini bisa bicara, dia akan ngomong. Dia akan ngomong. Dia akan ngomong bahwa dia bilang ini maunya gitu. Ini maunya. Itu. Kita dalam Islam sudah jelas itu. An-nazafatu minal iman. Begitu, maka masa bumi ini kemudian harus keluarkan kata gitu. Ya, kota juga harus berbicara sendiri, kan tidak mungkin gitu. Jadi kalau hari ini dibilang ini keinginan wali kota, ya silakan, nggak apa-apa.
keinginan warga. Saya yakin gitu masyarakat Kota Palu menginginkan. Kalau tidak menginginkan tidak terjadi perubahan yang kita lihat hari ini. Artinya menunjukkan bahwa ini adalah keinginan masyarakat Kota Palu gitu. Baik. Dan yang harusnya kemudian kita sambut bersama. Kemudian bisa ditahan dulu Pak Wali, izin Pak. Kita dengarkan suara publik dulu Pak ya. Silakan. Silakan 0812-2544-1954 sudah ada telepon kita. RRI. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana Pak? Iya, dengan Pak Herman di Veteran. Pak Herman Veteran, silakan Pak. Iya. Ya, assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Dan Bung Roy. Kami cuma menyoroti Pak Wali, langkah-langkah apa nanti kita kerjakan khususnya di pantai Palu yang 7, sekian kilometer itu, karena kalau kami lihat ini salah satu jadi penilaian ikon kita kan di situ Pak Wali. Nah, dalam penilaian nanti kan ini kita mau apakan ini Palu ini supaya indah dilihat, apa mau dicat, apa infrastrukturnya diapakan. Kemudian untuk misalnya ini senior kami biasa di kopi Anda Pak, cuma Bapak ini sudah kurang di kopi Anda. Kami sudah rindu. Kami menyarankan Pak, ini pernah juga di interaktif di kopi Anda itu mengenai buaya di Sungai Palu. Kebetulan Bapak adalah pemerhati lingkungan. Apa langkah kita Pak untuk mengatasi buaya ini? Karena pernah kami interaktif dengan BKSD provinsi, dia bilang kami sebenarnya tidak puas. Dia bilang kita harus jangan kita berkonfrontasi ya Pak. Jangan diapa-apakan itu buaya karena itu adalah satwa yang dilindungi. Nah, sebagai Bapak pemerhati lingkungan, apa jalan kita untuk mengatasi itu Pak? Sekian dulu dari kami. Terima kasih Pak Herman bicara predator ini. Tapi bisa dikomentari itu Pak Wali terkait dengan terkait dengan pantai kita. Pantai hari ini memang kita pemerintah Kota Palu belum menyentuh karena memang ini dalam rencana pekerjaan kementerian yang lewat bantuan JIK kepada kita ya. Jadi insya Allah untuk pembangunan kawasan Silabeta ya, Silai kemudian Talise ya, ini insya Allah akan dimulai di bulan April ya, dimulai bulan April. Jadi pembangunan mulai dari Taman Ria sampai dengan ini kita minta kemarin agar supaya sampai ke Kampung Nelayan. Karena perencanaan hari ini masih sampai di Penggaraman Puskesmas. Nah, masih sampai dari situ. Jadi ketika nanti pembangunan ini berjalan ya, berarti beautifikasi untuk kawasan ini juga ya mulai akan berjalan. Kita menunggu sehingga harapan kita bahwa untuk kawasan pantai kita mulai dari Taman Ria sampai dengan Penggaraman, insya Allah tahun 2023 itu kelar. Rencananya 1 tahun pekerjaan. Jadi insya Allah tahun 2023 bulan April, insya Allah ini kelar, sudah finish. Itu paket rehab rekon semuanya Pak ya? Itu masuk dalam paket rekon. Makanya hari ini kenapa pemerintah Palu tidak menyentuh, ya tidak menyentuh kawasan ini. Jadi bukan tidak peduli, karena memang masuk dalam paket rehab rekon gitu, masuk paket rehab rekon. Nah, terkait dengan masalah buaya, ya ini memang menjadi menjadi pertanyaan besar ya, dan kemudian sampai hari ini juga masih sulit kita mencari jawabannya ya, dikarenakan tadi bahwa buaya ini juga merupakan satwa yang dilindungi ya, satwa yang dilindungi. Kalau tidak dilindungi tadi kita bokeh semua ini. Tapi mau nangkapnya juga agak susah gitu ya. Ya karena pertama karakter sungai kita ya ini beda gitu dengan sungai-sungai ini gitu. Kalau sungai seperti di luar gitu ya, ini pertama material yang dibawa oleh air kita khususnya pasir itu sangat besar debitnya ya, sangat besar debitnya gitu ya. Jadi kalau kita kemudian melakukan pengamanan ya, pengamanan untuk membatasi dan kemudian melakukan operasi misalnya agak sulit gitu. Sulit kita melakukan itu gitu. Sulit kita melakukan itu. Misalnya dari atas ke bawah kita misalnya jaring gitu, kita jaring tarik sampai ke bawah agar supaya misalnya kita clear dari itu, ini agak sulit kita lakukan. Nah, kemudian misalnya kita melakukan penutupan blocking misalnya lewat metode pengamanan juga misalnya di mana di Muara, ini juga agak sulit gitu.
Karena ketika misalnya kita lakukan ini material nanti, ya, itu akan Ada mengendap. rencana penangkaran, Pak? Nah, sebenarnya BKSDA juga sudah ini gitu, sudah menyiapkan tempat penangkaran. Hanya kemarin dari informasi yang saya sampaikan juga tempat penangkarannya juga sudah mulai crowded juga gitu. Dan kesulitannya itu pakannya. Ya, pakannya. Ya, ini tapi ini jadi masukan yang baik ya. Nanti coba karena selama ini belum ada duduk bersama nih antara BKSDA dengan pemerintah Kota Palu. Nah, ini nanti akan saya tindak lanjuti dengan mengundang BKSDA untuk kira-kira duduk bersama untuk melihat gitu ya. Kira-kira seperti apa solusi yang Nah, kemudian terkait dengan sampah tadi, Pak. Ya. Sampah tadi. Ya, pertama saya sampaikan bahwa kita masih proses, Pak ya. Masih kita proses, artinya kalau saya bilang proses, semua menyesuaikan. Yeah. Pemerintah menyesuaikan, masyarakat juga menyesuaikan. Ya, kemarin jadi kekuatan armada kita yang berada di lapangan itu 38, Pak. Hari ini kita tambah 59 unit. Ya, dan tahun ini akan kita tambah lagi 44 unit. Ini, semua kecamatan berarti sudah terpenuhi, ya, Pak? insya Allah tahun ini, Pak. Ya, semua kecamatan, semua kelurahan nanti akan terpenuhi. Nah, kemudian ada yang miss memang kemarin, ya, tetapi kita sudah lakukan perbaikan dan saya berharap bulan April ini sudah mulai bergerak kembali. Jadi Kaisar yang kemarin coba kita hold gitu ya, untuk melihat seperti apa pola kendaraan pickup yang baru kita luncurkan, seperti apa pola kerjanya dan kemudian mana hal yang bisa ditutupi. Nah, terlewatkan itu bahwa kita tidak menyiapkan untuk Kaisarnya. Nah, insya Allah moga-moga bulan April ini Kaisar kita sudah mulai berjalan sehingga lorong-lorong yang menjadi catatan kita sampai hari ini banyak lorong yang belum tersentuh. Nah, itu insya Allah ya di April ini moga-moga sudah bisa ya. Dan saya sekali lagi saya mohon memang ya kita bersabar walaupun sesungguhnya kita tidak bisa bersabar dengan bau gitu ya. Tapi ya moga-moga tahun ini kita bisa menyelesaikan beberapa kerja-kerja kita dengan baik sehingga insya Allah tahun 2023 nanti manajemen persampahan kita sudah akan lebih maju. Baik, jadi sudah mulai terjawab pertanyaan dari warga untuk sampai yang belum terangkut nanti ada Kaisar yang sampai ke gang, ke lorong-lorong gitu ya. Kalau mobil bulan April sudah mulai berjalan. Baik, rasa senang karena tempat saya juga kadang-kadang 2 hari baru diangkut gitu. Ya, kalau untuk pengangkutan memang Pak jadwalnya 2 hari 1 kali. Oh, ternyata 2 hari. Ya, bukan tiap hari, 2 hari 1 kali. Sebagai informasi Pak, Balikpapan kota yang kita lebih besar dari Balikpapan, ya, itu punya kendaraan angkut sampah 400 Pak. Kita 400 unit ya. 400 unit. Nah, kita Kota Palu cuma 38, baru nambah 59. Oke. Ya, baru 100 hari ini, Pak. 100 hari pemerintahan. Kita minta kesediaan audiens kita ada. Wah, ini menggerakkan potensi pemuda untuk ikut mendukung Palu menuju Adipura. Silakan dari alma maternya nampaknya Universitas Tadulako ya. Silakan sebutkan nama, mohon berdiri, sebutkan namanya dan langsung to the point pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiana. Saya mahasiswa KKN Untat yang berKKN khususnya di Kelurahan Taipa. Nah, dari beberapa hari menjalani KKN ini saya sudah menemui begitu banyak masyarakat, apalagi berbicara tentang Adipura ini sendiri. Nah, lebih-lebih lagi di masa yang akan datang ini kita akan menjadi kota tetangga dari ibu kota negara Indonesia sendiri. Betul Nah, sekali. yang ingin saya tanyakan adalah karena saya dengar dari masyarakat bahwa akan diadakan lomba kebersihan. Nah, selain lomba kebersihan tersebut, langkah-langkah apa atau program apa yang akan Bapak lakukan untuk mengapresiasi masyarakat sehingga mereka ini lebih semangat lagi untuk meningkatkan kelurahan yang bersih dan hijau? Karena dari masyarakat yang saya temui, mereka selalu menjawab, kalau untuk kesadaran kita sadar dan kita mau, tapi mereka juga butuh diapresiasi. Kenapa? Karena mereka bagi mereka untuk apa kita hanya ini tetapi kurang apresiasi. Nah, dengan program Adipura ini saya sangat senang, apalagi saya mahasiswa bisa dibilang rantau di sini dari Kampung Donggala menuju ke Kota Palu, dan saya sangat senang dengan Bapak dari melihat kinerja Bapak sebelumnya. Dan oleh karena itu saya ingin mengetahui secara langsung khususnya jawaban Bapak terkait bagaimana kita harus melakukannya, terlebih lagi kita akan menjadi sorotan
Terima kasih. Tapi sebelum dijawab Pak, saya tanya, ada program KKN yang bersentuhan dengan Adipura? Khusus ini saya sangat berterima kasih karena program KKN kami semua dari Kota Palu dan mendukung program Adipura ini Oh sendiri. iya, itu yang kemarin launching Pak ya. iya. Pak Dokter langsung nilai A atau bagaimana Pak? Dosennya ada di sini. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih. Pertama saya jawab bahwa terkait dengan apresiasi, saya ingin sampaikan satu ayat lah. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik berarti perbuatan baik itu ya itu untuk kamu gitu. Jadi kalau misalnya kita bersih, bersih itu untuk kita. Tapi kalau kita tidak mau bersih, ya berarti juga hasilnya juga untuk kita. Seperti itu ya. Ini untuk menyampaikan bahwa jangan kita berharap gitu ya. Jangan kita terstigma di dalam kepala kita bahwa ya kita harus dapat apresiasi karena gitu ada ya, ini ya, karena ada gitu ya. Nah, harusnya jangan. Ya, jadi saya mohon juga hal ini juga disampaikan bahwa bersih itu bukan karena kita mau mendapatkan apresiasi. Tetapi satu lagi yang saya sampaikan tadi, kita ini adalah ibu kota dan kemudian kita harus melayakan ibu kota ini menjadi benar-benar ibu kota. Oleh karenanya itu pertanyaannya, siapa komponen ibu kota? Apa saja komponen ibu kota itu? Warga merupakan komponen terbesar daripada ibu kota itu. Karena kota itu akan menjadi betul ibu kota kembali kepada masyarakatnya. Jadi masyarakatnya harus berubah menjadi warga ibu kota. Dengan semua gitu ya, dengan mindsetnya, kemudian dengan praktek-prakteknya seperti itu. Nah, terkait dengan reward, kita berikan kelurahan terbaik itu Pak 1 miliar. Ya. Kelurahan terbaik 1 miliar. Yang kedua itu kita berikan 600 juta. Terbaik ketiga kita berikan 400 juta. Jadi total reward yang kita berikan itu 2 miliar Pak. Nah 1 miliar ini tunai Pak. Dan 1 miliar ini juga tidak gitu diberikan kepada kepala kelurahannya. Tidak diberikan kepada kantor lurahnya, bukan. Ini nanti ya masyarakat rembuk. Mau diapakan 1 miliar ini? Apakah nanti dari 1 miliar ini nanti akan dipilih misalnya rumah terbaik, rumah terbersih, warga teladan, terserah. Nah itu kembali kepada improvisasi nanti yang akan dilakukan oleh lurah dengan seluruh masyarakat. Oleh karena itu saya sudah mendorong kesekian kalinya ini. Saya mendorong supaya lurah kumpulkan tokoh masyarakat dan kemudian sudah berencana. Kalau dapat 1 miliar ini mau diapakan 1 miliar ini? Pak Lurah udah mulai senyum-senyum itu Pak. Jadi jangan menunggu 1 miliarnya ada. Ya, tetapi 1 miliar ini sudah dijadikan sebagai apa? Impian kerja hari ini. Target kerja bahwa kita harus dapat. Kalau dapat maka akan ini. Agar supaya ini semakin memotivasi masyarakat. Sehingga masyarakat merasa, oh berarti itu tadi yang dibilang apresiasi. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ya jangan kita berharap gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita mendorong gitu. Mendorong kita untuk kemudian ya menjadi komponen utama yang berperan besar gitu terhadap perubahan Kota Palu. Nah, baik. Jadi gitu seperti iya. itu. Terima kasih Pak Wali. Saya sekali lagi tegaskan Pak Lurah ini mulai senyum-senyum Pak Lurah ini. Jangan-jangan itu harus digenjot lagi berarti lurah-lurah. Berarti Pak Lurahnya yang belum berarti kumpulkan masyarakat berarti. Harus lurah kumpulkan masyarakat, sampaikan target kita 1 miliar. Nah, kalau dapat 1 miliar, mau apa nih 1 miliar ini? Nah, kita ke penelpon lebih dahulu untuk penelpon yang terakhir karena waktu kita sangat kasih. Silakan RRI, selamat siang. Belum ada. Pak Dokter bisa mengkaji kembali Palu menuju Adipura dari sisi partisipasi masyarakat. Lalu ada yang belum tersentuh, saya baca salah satu poin tertinggi dalam penilaian ini yakni sekarang ditingkatkan kategori penilaiannya gitu ya. Sumber air dan juga akses yang berkaitan dengan kebersihan itu Pak. Oke, yang pertama 2 cerita singkat sekali. Cerita yang pertama datang dari dari sahabat saya, Dr. Nur Edi, sempat sekolah di Jerman, kemudian pulang ke Indonesia, lalu masuk ke satu sekolah, saya tidak boleh bilang nama sekolahnya, kemudian dicarikan toilet, begitu sampai ke tempat toilet itu dia bilang, Daddy, I don't want here. Saya tidak mau di toilet ini. Terus akhirnya dicarikan toilet, didapatlah toilet kepala sekolahnya, masuk ke dalam, kemudian dia buang air kecil lah di situ. Begitu dia keluar, dia bilang begini kepada kepala sekolah, my teachers,
why your toilet's clean? Kenapa toiletmu bersih sekali? Belum sempat dijawab, dia langsung and why student toilet is dirty? Dan kenapa toiletnya murid itu kotor? Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, di dalam kelas tanpa sengaja gurunya itu melepas tisu ke lantai. Lalu kemudian dia tegur begini kepada teacher, kita panggilan yang sama, my teacher, if a lot people like you, our country gonna be the cowboy country. Kalau semua orang di negara ini seperti Anda, maka negara kita ini akan berubah menjadi negara cowboy. Gitu kira-kira. Saya kira pernyataan ini saya tulis kemudian di artikel, dan kemudian saya juga menulis artikel yang lain berjudul wisata apa tadi binatang tadi apa? Buaya. Wisata buaya Predator, ya. di Palu, begitu ya. Saya merasa ini penting karena pertanyaan tadi itu beliau menyebutkan kopi Anda dan kemudian dia menyinggung saya begitu. Pada waktu dia sebutkan buaya, Pak Roy juga melirik kepada saya, jadi saya agak merasa buaya darat. Oke, tidak ada makhluk yang Tuhan ciptakan sia-sia. Karena Pak Wali keluarkan ayat, saya juga harus seimbang kan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Saya yang sampaikan agar Pak Roy tahu bahwa saya juga bisa bahasa Arab. Karena Pak Wali ini bahasa Inggris, bahasa Arab di luar kepala ya. Oke, karena itu maka bagaimana alam ini bisa menjaga, yang kita khawatirkan adalah overpopulation. Ya, silakan saja kepada mereka yang bergerak di bidang ini untuk mengaturnya begitu ya. Harus membangun awareness juga, kesadaran juga bahwa ada tempat tertentu yang tidak boleh kita ke situ karena itu berbahaya dan sebagainya. Itu harus edukasinya. Kalau nanti ada mahasiswa tadi bertanya tentang ibu kota baru itu, maka di sana itu akan datang misalnya kalau dia akan jadi, maka ada duta besar seluruh negara ini akan ada di sana. Kita harus menciptakan itu objek wisata sebanyak mungkin yang membuat mereka menemukan tempat paling dekat untuk melihatnya. Nah, itu contoh yang lain gitu. Yang terakhir yang berkaitan tadi apa dengan air ya. Oke, we do everything without water, we do nothing. Jadi kita bisa apa saja tapi tanpa air juga satu. Ya. Karena itu saya sarankan hal yang sangat sederhana yang harus kita lakukan. Yang pertama, di kota ini masyarakat harus disadarkan tentang mematikan lampu di siang hari. Mematikan keran air yang tidak berguna, terbuang percuma ya. Kota ini adalah kota ekologi. Taipa ini artinya apa? Mangga. Kita ke Talise artinya apa itu? Pohon ketapang. Kita ke sana lagi ada Kamonji. Apa artinya itu? Kita ke sana lagi. Ini kota ekologi. So we have to revive it again. Kita harus menemukan kembali kota ekologi kita yang hilang itu dengan menjaganya, tentu saja ya. Oh, tentu saja tidak akan sanggup Pak Wali Kota sendiri gitu ya. Karena itu maka partisipasi dan ikut serta masyarakat dengan semangat yang tinggi itu menurut saya dorongan kita. Tidak cukup 1 jam ini. Kita harus terus menerus, tapi kita tidak boleh lelah. Baik, Pak Dokter langsung menyinggung media karena semua harus dilibatkan. Kayaknya RRI juga masuk dari panitia Adipura ini Pak Wali. Setelah kembali dari tempat ini Pak Lurah, apa yang akan dipercepat berkaitan dengan apa cita-cita kita bersama mewujudkan Palu Adipura, atau mungkin ingin mendapatkan 1 miliar, apa yang akan menurut saya tidak ada yang mau dipercepat lagi karena kita sekarang sudah tinggal mensosialisasikan bagaimana untuk masyarakat taat untuk jam buang sampah Pak. Jadi jam buang sampah itu sekarang itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Okay. Jadi kami tinggal mensosialisasikan seperti itu Pak. Karena alhamdulillah di Kelurahan Taipa ini sampahnya sudah agak berkurang. Berarti masih ada, tetap ada Pak ya? Masih ada Pak. Karena Pak kami jalan Trans Sulawesi Pak, biasa ada mobil itu yang masyarakat, oknum-oknum masyarakat yang buka kaca buang Pak. Terus juga Pak ada juga orang yang naik motor buang sampahnya Pak, langsung lari. Kayak begitu Pak. Jadi itu yang tapi insya Allah akan kami bisa backup semuanya Pak. Dan insya Allah Kelurahan Taipa ini bisa mendapat juara 1, dapat 1 miliar Pak. Langsung gitu. Ini jangan-jangan karena Pak Wali Kota langsung bilang tidak ada unsur itu Pak.
Malu leh. Iya, jangan bikin malu lokasi. Tahun lalu Pak, saya juara 1 lomba kebersihan antar kelurahan sekota Palu Pak. Berarti cukup sekali aja Pak ya? Mempertahankan lagi Pak. Mempertahankan. Tahun lalu sudah juara ya? Sudah juara, ini mempertahankan. Iya, kan biasanya mempertahankan lebih sulit daripada meraih Pak. Iya Pak. Kan itu kan tahun lalu kan penilaian kawasan Pak. Dan Taipa juara 1 dan itu pun kalau Pak Wali nggak tahu Pak. Pak Wali nggak tahu Taipa juara 1 Pak, karena itu langsung penilaiannya dari tim perempuan Adipura dengan ibu-ibu dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Mereka yang turun langsung untuk menilai dan alhamdulillah Kelurahan Taipa juara 1 lomba kebersihan antar kelurahan sekota Palu. Luar biasa, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara. Waktu kita tersisa 1 menit, mohon sedikit penegasan begitu dari Pak Wali, karena kalau saya berada dan kita semua berada di tempat ini tempat yang layak dapat Adipura, tapi kan bukan titik per titik, harus satu kota gitu. Kalau Taipa Beach luar biasa bersihnya, sangat sulit didapatkan sampah plastik. Bagaimana dengan Pasar Bambaru, Pasar Impres, Pasar Manon, Masomba dan yang lain-lain? Mungkin penegasan dari Pak Wali, silakan Pak. Itu yang masih menjadi kerja kita terus sampai dengan hari ini dan akan datang. Saya mengajak kita, khususnya semualah kita, bahwa mari kita bergerak bersama untuk kota ini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk kota ini. Memang pemerintah hari ini bukanlah pemerintah yang terbaik gitu ya. Belum juga memberikan hal mungkin yang terbaik sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi marilah kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan. Jikalau ada sesuatu, pemerintah sudah membuka ruang gitu, membuka ruang opini bagi masyarakat lewat web lapor Wali Kota Palu. Kemudian juga membuka ruang agar komunikasi warga dengan seluruh perangkat yang ada di setiap kelurahan juga dapat berjalan dengan baik. Saya pikir ini aja yang kita perkuat terus gitu, untuk supaya mampu mengidentifikasi setiap masalah yang ada dan kemudian bisa ditangani dengan cepat. Prinsipnya bahwa mari kita bersama-sama, mari kita bergerak bersama. Palu mantap bergerak. Terima kasih Pak Dr. Nur Sanghaji, Pak Wali Kota Palu, Pak Lurah Taipa, dan pendengar, demikianlah dialog interaktif live dari Taipa Beach, sebuah tempat eksotis yang kata pengelola tadi sempat kita tanya-tanya Pak, ini bukan menjadi objek wisata pilihan tapi menjadi objek wisata wajib. Saya membayangkan Pasir Putih Penajam itu sudah di depan sana Pak. Jadi pasti juga kita mengharapkan ada dampak yang luar biasa dengan perpindahan ibu kota menuju Kalimantan Timur. Mungkin saya tambahkan, silakan Pak. Masyarakat Kota Palu yang saya cintai, yang saya banggakan, mari kita sambut IKN ini dengan perubahan yang besar yang kita berikan, kita lakukan di kota ini. Terima kasih. Satu kata, togetherness make everything easy to be done. Dalam bahasa Kailinya, bersama-sama kita akan bisa melakukannya dengan mudah. Baik, saya hanya mengakhiri dengan satu pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Roy, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.